sampaikan bahwa begini cara memahaminya, ya. Kalau seseorang kita Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang mengikuti kajian rutin Tazkiyatun Nafsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang baik ini Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat kembali menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah kita yakin ada makhluk yang tidak kita lihat, yaitu malaikah. Yang malaikat ini merupakan hamba Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah taat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah sedikit pun, tidak pernah juga menambah apa yang telah Allah perintahkan. Termasuk hari ini saya yakin malaikat itu ada yang telah Allah perintahkan. Malaikat itu tidak kita lihat karena memang berbeda alamnya, alam al-malaikah. Malaikat itu secara fisik lebih besar daripada bumi, sebagaimana yang dikisahkan, disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah menerima wahyu, sehingga sayap malaikat Jibril menutupi cakrawala ini, menutupi bumi ini. Jika satu malaikat saja seperti malaikat Jibril, ya, yang menjadi raja, ya, raja malaikat, ya, maka bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala memiliki jutaan malaikat yang Allah hadirkan di bumi ini, betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, kepada para kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku semuanya, pada saat kita sedang duduk di majelis ilmu, majelis yang malaikat selalu membentangkan sayapnya, jika kita ingin mendapatkan doa dari para malaikat, maka yang pertama sekali adalah hadirkan hati kita, ikhlaskan niat kita, duduk dengan duduk yang sempurna menuntut ilmu, tidak sambil memegang HP atau cerita ke kanan ke kiri, karena hanya melepaskan kewajiban hadir di masjid ini. Sungguh sangat sayang kalau seandainya ketika kita duduk di majelis ilmu, niat kita itu belum bersih, masih dikotori dengan keegoan kita sendiri, hasad
ego, takabur, dan macam-macamnya. Itu yang membuat kita terkadang tidak bisa menerima kebenaran. Ketika majelis ilmu itu dilaksanakan, yang kita lihat adalah fadilahnya, yang kita lihat adalah kelebihannya. Mungkin ada di antara yang hadir di majelis ilmu itu lebih banyak ilmunya daripada yang menyampaikan, lebih banyak pengalamannya, lebih tajam ilmunya. Tetapi sebagaimana sejarah sudah membuktikan bagaimana Imam Syafi'i, Ibnu Hisham, dan seterusnya, mereka semuanya pada saat ada aktivitas pengajian atau kajian majelis ilmu, semuanya menghilangkan jabatannya, menghilangkan siapa dia, siapa aku, tetapi dia duduk khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan. Terlebih-lebih lagi majelis ilmunya dilaksanakan di rumah Allah, tempat yang terbaik. Rumah yang terbaik adalah masjid. Ketika ilmu diajarkan di masjid, itulah tanda-tanda keberkahan yang mana Rasulullah SAW dalam aktivitas hariannya pun itu semua paling banyak di masjid. Nanti akan kita lihat seperti apa Rasulullah SAW memberikan ilmunya kepada para sahabat Nabi. Para jamaah, seluruh peserta kajian yang mengikuti di online maupun offline di masjid ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak putusnya, tidak hentinya kita melihat dari sudut manapun, dari pojok manapun, Nabi Muhammad itu semuanya sempurna. Dari sudut apapun yang kita lihat diri Rasulullah itu, insya Allah semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi ilmu, dan juga bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harian, yaumiyat, harian, ya, Rasulullah SAW itu secara umum gambarannya kita bagi beberapa waktu. Mulai Rasulullah itu bangun tidur, terus sholat subuh, kemudian aktivitas setelah itu apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian tidur kembali. Itu semuanya akan kita coba secara garis besar untuk memaparkannya di dalam kajian ini, karena apabila kita ingin lebih detail lagi, ya membutuhkan waktu yang panjang. Minimal apa yang kita bahas di hari ini menjadi inspirasi untuk kita, supaya kita bisa lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi umatnya yang mencintainya, menjadi hamba Allah yang mampu untuk merubah diri kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi dari yang sekarang ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun setiap malam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, Rasulullah itu pasti membaca kalimat tahmid, pasti membaca alhamdulillahillazi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi tidak perlu diganti kata gantinya dengan aku, karena sudah warid, ya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak harus menggunakan aku tapi kami. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Memang begitu doanya Nabi itu. Kadang-kadang Nabi itu mengajarkan doa kata gantinya untuk diri sendiri. Tapi tidak juga semua doa Nabi itu, semua zikir Nabi itu, tidak semua juga untuk sendiri. Ada juga doa Nabi itu diucapkan oleh beliau ya dengan menggunakan kata ganti kami. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, setelah kami wafat. Jadi dalam Islam kematian itu ada dua macam, wafat itu ada dua macam. Wafat yang selama-lamanya, wafat yang sementara. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan, ya, mewafatkan kita semua. Tetapi wafat yang sementara itu disebut namanya tidur. Pada saat tidur itu disebut wafat. Kenapa? Karena manusia pada saat tidur tidak bisa lagi untuk sadar untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa tidur saja. Ya, matanya tidur, hatinya tidur. Ya, matanya tidur, hatinya tidur. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada jamaah, kira-kira kalau kita tidur bisa enggak hati kita berzikir? Saya tanya, bisa enggak hati kita ingat Allah, bisa enggak pas saat tidur, bisa enggak? Enggak bisa kan? Nah, itulah namanya mati. Ya, pada saat tidur kita nggak bisa berzikir, nggak bisa untuk tidur yang sebenarnya, ya, bukan tidur main-main. Ya, tidur yang sebenarnya. Kalau sudah tidur, kalau tidurnya cuma tidur sebentar, ya seperti dia duduk di bus, duduk di kereta api, mungkin masih bisa dengan orang lain. Karena tidurnya itu belum tidur yang sempurna. Kalau tidur sempurna, nggak pernah ada manusia itu di bumi ini yang bisa zikir pada saat tidur. Ya udah hilang semuanya. Kadang-kadang ada juga yang setelah tidur pada saat tidur mati, meninggal selama-lamanya. Ada yang tidur juga. Ada juga manusia tidur itu tidur setelah pada saat tidur langsung meninggal, langsung wafat. Nah, itu namanya ajal. Ya, itu ajalnya. Ajalnya dicabut Allah, ya, ruhnya lewat malaikat itu pas saat tidur. Makanya kita penting untuk berdoa supaya apa? Supaya kita itu bersih pada saat tidur. Kalau meninggal pada saat tidur, meninggalnya dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan fitrah. Itu yang diharapkan. Nah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya tidur, hatinya tidak tidur. Itulah perbedaan antara Nabi Muhammad, khosois min khosoisin Nabi. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak tidur matanya, tapi tidak tidur hatinya. Makanya enggak batal wudhu Nabi pada saat tidur. Itu namanya khosoisin Nabi. Nah, kalau kita tidur itu harus harus berwudu. Nabi Muhammad setelah tidur itu tidak wajib berwudu. Nah, itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita semuanya. Ya, jadi kalau cerita tentang khosoisin Nabi itu banyak. Ya, diantaranya tadi. Diantaranya Nabi Muhammad itu, ya, mohon maaf, BAB aja, kotoran Nabi aja nggak ada baunya. BAK Nabi nggak bau, BAB Nabi nggak bau. Tapi kalau kita BAK, BAB, mohon maaf, ya, ada yang baunya itu sampai 100 meter, ya, bisa keciuman
saking bau, saking wanginya itu, saking harumnya, lebih wangi daripada minyak kasturi katanya. Nauzubillah min zalik. Kenapa bau? Karena makanannya nggak bersih. Kenapa Nabi? Rahasianya apa? Selain mukjizat ya, selain karomah, kenapa Nabi itu nggak bau? BAB-nya, ya kalau memang karomah oke, itu dari Allah, itu namanya sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi sebenarnya makan Nabi itu bersih. Makan Nabi itu alami. Nabi Muhammad nggak pernah makan Indomie, nggak ada Indomie atau yang sejenisnya. Nabi Muhammad nggak ada makan bakwan, nggak ada. Semakin banyak makan minyak, ya goreng-gorengan, semakin banyak makan kacang-kacangan yang banyak gasnya, termasuk juga jenis makanan Nabi itu nggak bergas, nggak banyak gasnya. Durian, jengkol, ya, dan macam-macamnya. Nabi Muhammad itu enggak seperti itu makannya. Apalagi Nabi Muhammad itu makannya berhenti sebelum kenyang, sehingga perutnya itu memang ringan. Tapi kalau banyak makan, ya kita coba aja, coba makan 5 porsi sekali makan, pasti ya nanti ya di malam hari, mohon maaf, di sebelah kita yang tidur pun gak akan nyaman dengar suara bom setiap 5 menit. Nauzubillah min zalik. Baik, bismillah. Maka untuk itu kita harus membaca alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Karena ada tiga ikatan. Karena ada 3 ikatan syaitan atau iblis atau setan ya mengikat manusia pada saat tidur. Pada saat tidur manusia ini diikat. Berapa ikatannya? 3 ikatan. 3 ikatan. Ya, makanya tadi saya bilang manusia itu kalau jika sudah tidur dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau Rasulullah SAW tidur hatinya masih hidup, berarti syaitan nggak bisa mengikatnya. Manusia yang lainnya itu bisa diikat, bisa diikat. Maka ketika seorang bangun tidur, bagaimana cara membuka ikatannya? Cara membuka ikatannya yang pertama, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sapu wajahnya, sapu wajahnya. Ikatan yang pertama di sini. Ikatan pertama di mana? Di wajah ini ikatannya. Kalau tidak disapu wajahnya, banyak yang ngantuk-ngantuk. Makanya kenapa kok ngantuk? Kenapa enggak fresh? Ya, kenapa enggak segar? Karena ikatannya belum dicabut. Ya, belum dicabut. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dah. Cabut 1. Yang kedua adalah berwudu dan sikat gigi. Itu praktek Nabi. Ya, praktek Nabi adalah berwudu dan sikat gigi. Itu satu paket, bukan berwudu aja, nggak ada sikat gigi. Nabi Muhammad SAW itu ya ketika berwudu pasti sikat gigi. Nabi Muhammad ketika berwudu pasti sikat gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kalau seandainya karena nggak berat ini umat ini, sebenarnya wajib kita untuk sikat gigi ketika berwudu. Tapi hukum sikat gigi itu tidak wajib ketika berwudu. Sunnah hukumnya kepada kita. Kalau seandainya ini wajib berat, setiap hari harus ada sikat gigi di dalam kantong. Mau berwudu harus sikat gigi. Ya, pokoknya disiapkan di mana-mana sikat gigi. Alhamdulillah, rukhsah, Allah berikan keringanan. Tidak wajib tapi sunnah hukumnya. Sunnah sikat gigi setiap berwudu. Maka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap berwudu pasti sikat gigi.
Maka sikat gigi dan berwudu ini satu paket yang akan mencabut ikatan setan yang kedua. Maka kalau kita bangun, mohon maaf, kita semua pasti sudah praktek ini, sudah pernah mengalami ini. Kita tidur, setelah itu sebenarnya kita pingin bangun jam 4 pagi, pinginnya jam 3 pagi bangunnya, tapi kok bangun jam 1 pagi, 1 malam, bangun jam 12 malam, mau ke kamar mandi. Hati-hati, hati-hati. Ternyata pada saat kita bangun, kita nggak sikat gigi atau kita nggak berwudu, minimal berwudu ya. Kalau misalnya sikat gigi tidak dilakukan, minimal berwudu aja lah. Kita nggak berwudu, itu berarti ikatannya nggak apa namanya, nggak terbuka, nggak lepas ikatannya. Nah itu makanya ketika ada orang yang bangun di tengah malam tiba-tiba tanpa jadwal yang dia inginkan, dia kembali ke kamarnya, itu biasanya penuh dengan macam-macam yang dia hadapi, yang dia akan rasakan. Mimpi buruk, ya, nggak nyaman tidur, kemudian terlambat bangun subuh. Kenapa? Karena setan itu udah ya mengikat dia. Makanya supaya ringan, buka ikatannya. Ya memang memang ya perlu waktu berwudu. Oke, perlu waktu. Ya, kata Nabi, berwudu itu kalau di waktu yang sulit itu adalah kemuliaan. Berwudu pada waktu sulit seperti sangat dingin. Ya, sangat dingin di tempat yang paling dingin, di puncak. Pada saat misalnya sedang ada camp, perkemahan. Ya, bangun tiba-tiba menggigil badannya. Ya, kedinginan, bangun, buang air kecil, ya, kemudian setelah itu dia kembali ke kemahnya tapi nggak berwudu. Nah itu ya sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi perjuangannya, jihadnya, kalau dia bisa berwudu, kata Nabi, itu ibadah yang sangat dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah itu baru Nabi Muhammad setelah berwudu dan sikat gigi, ya, Nabi Muhammad itu sholat malam. Tapi sebelum sholat malam ini, sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu kalau bangun tidur, Nabi Muhammad itu suka menghadap ke atas langit. Ya, kalau kita kan rumah kita ini banyak tertutup. Nabi Muhammad itu rumahnya nggak punya atap semua, nggak ada atapnya, karena memang jarang hujan di sana. Ya, kalaupun hujan itu enggak seperti kita tiap hari hujan, bahkan satu hari bisa 5 kali hujan, 3 kali hujan. Ya, tapi kalau di sana itu syukur-syukur bisa hujan 1 kali setahun. Ya, itu pun tidak sampai banjir. Itu pun enggak sampai membuat misalnya selokan, membuat grand AC dan seterusnya. Ya, membuat misalnya harus ada pengairan supaya nggak banjir, nggak perlu ada itu. Ya, nggak perlu ada, karena hujannya nggak pernah, ya jarang hujannya itu lebat-lebat kayak kita. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu gampang melihat ke atas. Ya, pada saat Nabi Muhammad itu bangun, biasanya juga melihat ke atas. Ya, dan membaca akhir surat Ali Imran, lillahi mulkus sama walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Titik tekannya ada, ya, titik tekannya adalah lillahi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawat, langit-langit, penciptaan langit itu menjadi tanda-tanda bukti untuk orang yang berilmu, orang yang paham, kepada orang-orang yang melihat, ya, bagaimana alam semesta ini Allah sudah ciptakan. Ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, terus apa lagi, qu'udan wa yatafakkaruna, ini dia, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, bertafakkur, ya, bertafakkur atas ciptaan Allah, sampai ditutup Nabi dengan
dengan apa? Dengan ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Memang panjang ayatnya. Ya panjang, ya tapi kalau biasa dibaca insyaallah tidak terlalu panjang. Ya maksudnya tidak terlalu sulit. Jika sudah biasa dibaca itu, ya itu yang dibaca Nabi. Bangun tidur seperti itu. Ya. Itu bisa diamalkan, silakan diamalkan untuk menambah ya apa kita? Ya menambah keberkahan dalam hidup ini. Ya, karena apa yang dilakukan Nabi itu semuanya pasti bermanfaat untuk ruh kita, untuk iman kita. Baik, selanjutnya ikatan yang ketiga, kalau mau dibuka silakan sholat malam. Ya kalau sholat malamnya nggak terkejar, berarti minimal sholat subuh lah. Sholat subuh itulah yang membuka yang ketiga. Jika dia nggak sholat bagaimana? Ibu-ibu nggak sholat, ini beda lagi. Allah pasti akan memberikan apa namanya? Memberikan keputusan yang berbeda, perlakuan yang berbeda untuk siapapun. Jangan nanti ada bilang kami ini ya perempuan nggak bisa kami sholat, berarti ikatan yang ketiga nggak terbuka-buka selama-lamanya. Oh nggak begitu pemahamannya. Allah lebih tahu daripada kita. Ya kita harus husnuzon, ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena Allah itu pasti bisa membuka yang ketiga. Kalau seandainya ada ibu-ibu lagi nggak sholat, ya seperti itu. Maka perbuatan Nabi yang ketiga ini penting untuk kita perhatikan. Ya, Nabi Muhammad ini ya di awal malam itu tidur. Selalu tidurnya itu cepat-cepat. Bukan kayak kita ini, nauzubillah ya. Kita ini sudah mengikuti budaya yang kadang-kadang itu kurang juga baik untuk kesehatan, yaitu tidurnya kita di atas jam 10 malam. Ya Nabi Muhammad itu jarang tidurnya lama-lama, kecuali jika ada hajat. Ya jika ada kepentingan baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menambah waktunya, ya mungkin tidurnya sedikit ya lebih lama dikit, yaitu misalnya yang seharusnya Nabi Muhammad itu tidurnya misalnya ukurannya kalau di Indonesia ya jam 20.30 tidur, ya 20.30 tidur, lalu kalau ada tamu Rasulullah itu tidurnya jam 9.30, contohnya begitulah. Ya jarang itu lama-lama Nabi Muhammad mulai tidur. Supaya apa? Supaya bisa cepat tidur, cepat bangun, dan bangunnya pun juga bukan harus menjelang subuh. Ya beda dengan kita ini. Kalau kita ini kalau sudah tidur itu jam 10 malam ke atas, pinginnya itu bangunnya pas-pasan subuh. Pinginnya bangunnya itu setengah jam aja lah. Nah itu namanya masih ada bisikan-bisikan nafsu namanya ya. Ya kalau gitu saya bangunnya, kalau saya tidur jam 11, saya bangun jam 4.30. Kalau saya tidur jam 10, saya bangunnya jam 4 aja. Dan seterusnya. Itulah ya manusia ya, seperti kita ini memang ya suka dengan hal-hal yang menguntungkan untuk dunia kita sendiri. Tetapi itu semuanya tentu akan menjadi berharga apabila kita bisa melatih diri kita lebih banyak bermujahadah lagi, lebih banyak berusaha untuk konsisten dalam kondisi apapun, bangunnya tepat waktu. Ya, apapun alasannya tepat waktu. Apapun alasannya harus seperti ini. Itu namanya istiqomah. Karena kalau diri yang istiqomah itu nggak akan bisa tidak akan bisa untuk menjadi tetap istiqomah ketika dia itu tidak melawan nafsunya. Maka untuk itu ketika kita mempelajari tentang bangunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Pasti ada yang bilang bangunnya Nabi itu mungkin kayaknya sepertiga yang terakhir. Ternyata banyak ulama mengatakan enggak gitu rupanya. Itu sepertiga yang terakhir itu hanya untuk kita rupanya. Kalau dibagi 3 malam itu, ya berarti kalau dari jam 6 atau jam 6 lah saya bilang. Jam 6 sampai jam 6 12 jam. Ya kan, 12 jam. Jam 6 sore kan di sini maghrib, jam 6 dengan subuh, jam atau pas syuruk lah, pas terbit matahari kita bilanglah 12 jam. Ya. 12 jam lebih kurang ya, lebih kurang. 12 jam dibagi 3 berapa? 4. Berarti 4 jam terakhir itu sepertiga yang terakhir. Berarti mundur ke belakang, ya kita bilanglah dari jam 5, jam 5, jam 4, jam 3. Jam 3 itu sepertiga terakhir. Apakah Nabi Muhammad bangunnya jam 3? Itu untuk kita. Ya, itu untuk kita. Ya, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Muzammil. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan seterusnya. Yaitu ada penjelasannya, pilihan-pilihan itu ada pilihan-pilihannya, tetapi secara rutinitas ternyata Nabi Muhammad itu bukan lagi mengambil sepertiganya, mengambil setengahnya. Ya, Nabi Muhammad tuh ngambil setengahnya, setengah daripada 12 jam. Ya, berarti Nabi Muhammad SAW jam 12 bangun. Ya, Nabi Muhammad itu lebih kurang jam 12 atau jam 11 udah bangun, bukan jam 3 malam. Nabi Muhammad mengambil nisfahu, mengambil setengahnya. Jadi bukan Nabi Muhammad itu misalnya pas-pasan bangunnya. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Kita pelajari ini biar kita tahu betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa tingginya iman Nabi Muhammad itu, betapa bersihnya, betapa tingginya semangat Nabi dalam beribadah. Ya, begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika bangun itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa tadi, membuka ikatan yang pertama, kemudian berwudu, kemudian sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Berapa rakaatnya? Ya, itu banyak riwayatnya. Ada yang menjelaskan minimal Rasulullah itu sholatnya 8 tambah 3 jadi 11. Ada yang mengatakan 10 tambah 3 jadi 13. Tapi ada juga yang menambahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu karena Nabi Muhammad itu lama sholatnya memang. Ya, rukuk berdirinya lama, baca suratnya lama, panjang-panjang ayatnya, kan sendirian, nggak berjamaah. Sendirian Nabi Muhammad sholat, bukan berjamaah. Ya, panjang ayatnya, panjang rukuknya, panjang i'tidalnya, panjang sujudnya, panjang semuanya. Akhirnya 11 rakaat pun itu lama untuk Rasulullah SAW. Apalagi ada yang mengatakan 13 rakaat atau lebih dari itu. Nah, makanya ini adalah rutinitas Nabi Muhammad yang perlu kita contoh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk, ya, membersihkan diri kita semua. Tanda-tanda orang yang beriman yang dicintai Allah itu adalah bukan hanya sholat 5 waktu. Kalau itu sudah kewajiban, tetapi usahakan tambahi lagi, tambahi yang spesial, yang bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di malam hari. Pada saat yang lain tidur, berbaring tidur, lambung mereka lengket, lambung mereka itu kena mengenai bumi, mengenai kasurnya. Tapi ada sebagian manusia yang bangkit, lambungnya enggak dilengketkannya lagi di situ, ya, tapi lambungnya dipisahkannya dari tempat tidurnya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa Anda ya Rasulullah sangat kuat beribadah di malam hari?"
Ya, sampai bengkak kakinya, lama-lama berdiri itu sampai bengkak kaki Nabi Muhammad. Ya, akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, afala akuna abadan syakura. Ya, tidak pantaskah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi dengan cara tahajud itu, dengan cara qiyamul lail itu adalah cara Nabi Muhammad untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat, ya, misalnya kalau di sini dari jam 12 tadi ya, sholat itu jam 12, jam 1 malam sholat lagi, terus sampai jam 3 atau jam setengah 4 Nabi Muhammad itu selesai, lebih kurang ya, saya hanya mencontohkan, bukan pasti seperti itu ya. Nabi Muhammad kalau merasa lelah ya, untuk menyegarkan kembali jam setengah 4 itu, sebelum subuh itu Nabi Muhammad tidur lagi ya, tidur lagi, tapi itu tidak tiap hari ya, tidur lagi sampai azan pertama, azan subuh 2 kali di Madinah ya, sampai azan pertama Bilal mengumandangkan azan yang pertama, lalu Nabi Muhammad bangun. Kalau di sini di Indonesia alhamdulillah ada sebagian masjid masih menggunakan azan 2 kali, azan subuh 2 kali, memang itu masih terus ada di Madinah ya. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini Madinah masih terus azannya 2 kali. Azan yang pertama yaitu azan fajar kazib ya, lebih kurang setengah jam sebelum waktu subuh ya, itu ada azan yang pertama, dan itu menggunakan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu dibaca pada saat azan yang pertama sebelum subuh. Contohnya kalau sekarang ini subuh jam 5, jam 4.30, maka jam 4 ada azan yang pertama, contoh ya. Maka pada azan yang pertama ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Tapi pada azan yang kedua tidak ada as-salatu khairum minan naum, kecuali kalau memang menurut ya fikih ya mazhab Syafi'i, kecuali kalau seandainya azan itu 1 kali berarti tetap sunnah ya, harus ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi pada saat Bilal bin Rabah sahabat Nabi azan yang pertama, langsung Nabi Muhammad itu wasaba. Apa arti wasaba? Wasaba itu artinya bangkit ya, bangkit ya, cepat bangkitnya. Jadi belum subuh udah bangkit lagi. Kalau udah tidur tadi, tidur yang kedua ya. Nah, untuk apa gunanya? Untuk mempersiapkan diri menuju sholat ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad tidak capek ya, tidak capek, maka berlakulah yang ini, berlakulah tafakur. Jika Nabi Muhammad tidak capek, jam setengah 4 sampai subuh itu Nabi Muhammad nggak tidur. Ngapain Nabi Muhammad? Zikir dan tafakur ya, bermunajat, berzikir, berdoa, istighfar, bermunajat, tafakur, itu adalah dilakukan Nabi sebelum subuh. Kalau kita mau ngikut ini berarti sholat tahajudnya jangan mepet-mepet menjelang subuh, nggak bisa tafakur berarti kan. Jadi kalau kita mau ngatur waktu jam 3 bangun, ini contoh aja ya, ya dengan 2 rakaat, 4 rakaat atau seterusnya silakan. Berarti tafakurnya minimal 15 menit lah sebelum sholat subuh. Begitu kalau ngikut Nabi. Tapi kalau sholat tahajudnya sama witirnya pas-pasan menjelang subuh ya nggak bisa tafakur. Mau zikir aja nggak bisa, istighfar aja nggak bisa, karena udah mepet dengan sholat witir. Buru-buru, belum lagi mohon maaf BAB lagi. Bangun tidur BAB nggak? Pasti ada yang BAB. Nah seperti itu. Makanya kita siapkan diri itu ya, bukan hanya pas-pasan, tapi sebelumnya harus ada persiapannya. Begitulah cara Nabi dalam hidupnya. Baik, selanjutnya Nabi Muhammad SAW langsung menuju masjid. Kebetulan masjidnya itu kan bersampingan dengan rumahnya. Tetapi yang kita lihat di sini bukan masalah dekat atau jauhnya,
dari rumah Rasulullahnya. Yang kita ambil bagaimana cara Nabi keluar dari rumah, itu aja. Bagaimana cara Nabi keluar dari rumah itu juga harus kita ketahui cara Nabi keluar. Ya, sebelum Nabi keluar, kadang-kadang Nabi itu berwudu lagi. Tadi udah saya bilang di awal bahwasanya Nabi Muhammad itu keistimewaannya tidak perlu berwudu setelah bangun, nggak perlu berwudu. Alasannya sudah jelas tadi saya bilang bahwa Nabi Muhammad tidak tidur hatinya. Manusia wajib berwudu setelah bangun tidur untuk sholat yang lainnya karena batal wudunya, sebab hatinya sudah hilang, sudah nggak bisa lagi mengatur dirinya, sudah kemana-mana kemana-mana udah ruhnya, ya, dan hatinya nggak bisa berzikir, hatinya sudah nggak bisa lagi untuk beribadah pada saat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang setelah tidur itu Rasulullah nggak berwudu, karena memang Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu hatinya tidak tidur. Tapi Nabi Muhammad juga setelah tidur juga kadang-kadang berwudu. Itu bisa jadi karena junub, bisa jadi karena tidak junub. Karena memang itu penting berwudu. Wudu itu untuk menyegarkan. Mandi, berwudu itu menyegarkan. Siapa yang tidak mandi setiap hari itu tanda-tanda orang yang nggak segar. Malas itu datang karena nggak mandi. Mandi cuma 1 kali seminggu. Mohon maaf. Ya, saya menemukan manusia, ya, sepanjang hidup saya menemukan ada manusia, ya, mandinya 1 kali seminggu karena musim dingin. Ya, alhamdulillah tidak di sini, ya, tidak di Indonesia. Saya nggak sebutkan dari mana negaranya, ya, karena itu membuka aib. Alhamdulillah Indonesia ini, kita tinggal di Indonesia itu bisa mandi tiap hari. Alhamdulillah, mudah untuk mandi, air banyak, nggak dingin-dingin banget mandinya, airnya sejuk tapi bisa menyegarkan badan. Coba aja sebelum subuh sebelum subuh mandi, coba teteskan itu air di kepala kita. Ada shower silakan beli, ya, kalau nggak ada shower ginikan aja, coba itu, ya, kenakan ke ubun-ubun. Sebagian ulama, ya, mengatakan kalau seandainya ada anak-anak demam, ya, itu kalau dicucurkan air sebanyak-banyaknya itu bisa mengurangi, ya, panas demamnya itu, ya, dilawan dengan air yang sejuk, ya, seperti itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, selalu berwudu. Untuk apa? Bukan karena batal, tapi karena memang untuk menyegarkan. Ngantuk berwudu, ya, kalau ngantuk berwudu. Sedang tidak enak badan, berwudu aja. Nanti Allah yang akan memberikan kesegaran lagi, karena bisa jadi itu karena ada faktor-faktor setannya ikut, ya, membantu supaya ngantuk, supaya ini, supaya itu, dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Baik. Maka permulaan hari yang dilakukan Nabi pasti adalah keluar dari rumah menuju masjid atau mau kemanapun itu, doa ini nggak pernah tinggal. Ini berlaku untuk tidak ke masjid aja, kemana aja boleh. Mau ke mall, mohon maaf, ya, ke mall boleh nggak? Boleh ke mall. Kenapa rupanya? Ya, saya bertemu dengan seorang ulama besar, ya, sudah wafat, namanya Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Saya temukan beliau, ya, ketika beliau itu belanja di pasar itu, ya, tidak ada memakai apa-apa, maksudnya nggak ada orang lain mengantarnya, belanja sendiri, beli sendiri, ya, dan memang begitulah sosok orang-orang soleh, ya, seperti itu, tidak merepotkan orang lain. Ya, maka dalam hal ini kita juga, ya, ketika kita keluar kemana-mana, ya, hanya cukup baca ini aja, Allah akan memberikan keamanan. Ya, ayo sama-sama kita lihat aja apa isinya. Bismillahi, ini dibaca oleh Rasulullah keluar rumah. Tawakkaltu 'ala Allah, pertama dengan nama Allah. Jadi udah betul-betul Allah tempat dia itu berlindung. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Terus tambahin lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla.
Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat dan disesatkan. Ya, apa itu maksudnya? Bisa jadi kita di jalan itu ya salah jalan, salah ini segala macam, sesat. Ya, au azilla au uzalla, tidak tergelincir, terpleset. Ya, karena hujan. Ya, naik motor. Ya, di depan Harpes, depan Mekarsari dan seterusnya. Ya, itu semua adalah memang betul itu takdir. Tapi sebelum itu takdir, kita minta kepada Allah. Karena doa itu dan usaha kita itu akan ya menjadi sebab Allah itu menyelamatkan kita. Ya, au azilla au uzalla au azlima au uzlama. Boleh jadi ada orang keluar rumah, ya dizolimi dia. Dizolimi, disakiti dia. Ya, segala macam lah. Ya, jadi kita minta jangan sampai kita berlindung kepada Allah agar kita itu azlima, saya tidak menzolimi atau kita dizolimi. Atau yang terakhir, au ajhala au yujhala alai, atau saya ajhala, saya salah, ya saya tidak paham, tidak ngerti, ya atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Ya, seperti itu. Jadi berkah, kita berkah membaca doa-doa seperti ini apa? Supaya selamat, supaya aman. Ya, alhamdulillah kita bawa motor. Mohon maaf, mungkin ada yang bawa motor, anaknya 4 di motor itu. Ya, tapi kok bisa aman-aman saja. Bahkan ada yang membawa anaknya 4 orang, 3 orang dari Celengsih ke Jakarta naik motor, nggak apa-apa. Ya, asal dijaga aja keselamatannya. Ya, diberikan pakaian yang lebih tebal untuk anak-anak kita misalnya. Tapi semuanya Allah yang akan memeliharanya. Karena itu semua butuh semangat. Ya, butuh semangat dan diiringi dengan doa. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW jika keluar dari rumahnya tidak hanya ke masjid, ini dibaca. Ya, seperti itu. Sebelum membaca doa-doa yang lainnya. Mungkin ada tambahan lagi, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, itu ada juga doanya. Atau misal naik kendaraan ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, dibaca pada saat naik kendaraan. Tapi sebelum itu keluar rumah, ini dia. Ya, ini dia. Sebelum rumah kita langkahkan kaki yang kiri masuk keluar rumah, kalau kanan masuk rumah, ya dengan membaca bismillah. Ya, baik. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW salat subuh. Ya, salat subuh. Ya, sebelum salat, di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih banyak salat sunnahnya di rumah. Ya, apalagi rumah Nabi dekat. Ya, kalau mau mencontoh Nabi silakan dicontoh. Ya, ini hanya tambahan sunnah untuk kita. Sebaik-baik sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Tetapi kalau rumahnya jauh, ketinggalan nanti jamaahnya kan. Nah, maka lebih baik sholat sunnahnya di masjid saja. Sesuaikan dengan kondisi aja lah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sangat suka sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Ya, sholat sunnah rawatib itu sangat suka sholatnya di rumah. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat menuju masjid itu udah langsung qomat. Karena dekat rumahnya. Rumahnya itu ya tidak berjarak. Ya, samping masjid langsung rumah. Jadi nggak ada jaraknya. Nabi Muhammad itu bisa ngintip. Ya, kira-kira gitulah. Gambarannya itu Nabi Muhammad itu bisa ngintip dari pintu, bisa ngintip dari jendela. Apa aktivitas para sahabat Nabi bisa diintip. Ya, bukan saya bilang mengintip, bukan. Saya hanya bilang betapa dekatnya itu rumah Nabi dengan apa? Posisi mihrab atau dengan raudhah atau dengan masjid Nabi. Ya, seperti itu. Setelah itu Nabi Muhammad jarang sekali setelah sholat subuh itu langsung pulang, jarang. Ya, Nabi Muhammad itu ngapain? Nabi Muhammad itu duduk sampai terbit matahari. Sampai syuruk namanya, terbit matahari. Ya, ngapain Nabi Muhammad itu duduk di musalla, duduk di tempat dia sholat. Berarti kalau majelis kita ini misalnya kita sholat di masjid, di situ kita sholat ya di situ aja, nggak usah kemana-mana. Ya kalau mau pindah-pindah dikit ya nggak apa-apa. Yang penting masih dalam satu rumah itulah, satu bangunan itulah. Kalau dia musola, kalau dia masjid, kalau dia di madrasah tempatnya, atau mungkin ada rumah, ada musola perempuan dalam rumahnya itu ya di situ aja, jangan
jangan ada iklan masak dulu, katakan masak dulu segala macam, ya itu nggak dapat fadilahnya. Jadi setelah sholat itu kita duduk dulu sebentar, duduk sambil menunggu waktu syuruk. Yang ngapain sana silakan, macam-macam ibadah apapun boleh. Ya, mau berzikir, mau tilawah, mau majelis ilmu di situ, kemudian ada ada muzakarah, ya, dan seterusnya. Pokoknya kegiatannya yang bermanfaat, ya, kegiatan yang bermanfaat, ya, yang paling berkah menghindarkan HP. Ada yang bilang gini, Ustadz, kira-kira kalau saya duduk setelah sholat subuh saya duduk tapi saya pegang HP terus, dapat enggak fadilahnya? Dapat, tapi enggak, kurang berkah. Dapat pahalanya, dapat, tapi kurang berkah. Ya, kurang berkah. Kenapa? Karena konsentrasi ibadah kita tuh enggak fokus kepada Allah. Kita megang HP. Ya, mendinganlah aku pegang HP daripada aku keluar aja, katanya kan. Nah, itu. Sebenarnya itu merupakan sesuatu yang tidak baik untuk diteruskan, ya, dilakukan terus-menerus, karena kita sebenarnya mengabaikan yang mulia. Itu kan kalau ketika waktu-waktu tertentu aja, ya kan. Nah, tapi kalau rutin mau dilaksanakan, dihindari untuk melakukan yang duniawi itu, sementara kita fokus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hablum minan nas nanti aja. Hablum minan nas itu dengan HP itu nanti aja, boleh setelah syuruk maksudnya. Ya, seperti itu. Baik, ada satu juga yang ingin saya sampaikan, ya, supaya nggak ada pertanyaan lagi. Ustadz, dalam Islam, dalam fikih dilarang sholat waktu terbit matahari. Ya, dilarang sholat, ya, pada saat tergelincir matahari misalnya. Maka jawabannya, untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan ini, larangan tetap kita laksanakan, kita hindarkan, larangan tetap kita hindarkan, dan sunnah ini kita lakukan. Caranya tunggu syuruknya sekitar 10 sampai 15 menit. Ibarat kayak senter cahaya itu. Nah, cahaya ini kalau dia pas syuruk itu kan masih ada di situ. Geser dikit dia. Nah, geser dikit cahayanya supaya masuk ke waktu duha namanya. Masuk ke waktu duha. Jadi kalau seandainya kita sholatnya pas-pasan terbit matahari, memang dilarang. Setelah syuruk itu kan pahalanya kan, ketika ada orang yang duduk setelah subuh, dia duduk berzikir dan dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti melaksanakan umroh. Kan seperti itu ada hadisnya. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini enggak kena larangan? Ya, caranya ditunggu. Jangan sampai pas-pasan. Syuruknya itu di Indonesia, di tempat dia tinggal, ya, misalnya jam 5.45, maka tambahi 15 menit lagi, tambahi 14 menit lagi misalnya. Jangan pas-pasan, karena cahaya matahari itu ibarat kayak lampu senter, ya, itu belum berubah, rubah dulu dia, supaya apa? Supaya masuk waktu duha. Pada hakikatnya waktu duha itu sama dengan sholat syuruk. Cuman bedanya apa? Bedanya orang yang ini memang ada sedikit perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling mendekati, ya, kepada kebenaran kepada yang inilah, yang mendekati kepada jumhur, ya, para ulama menyampaikan bahwa begini cara memahaminya, ya. Kalau seseorang, kita bilang gini, ya, contohnya ada seseorang itu sholat syuruknya di tempat dia tinggal itu jam 5.50 lah, saya bilang jam 5.50 udah bisa sholat syuruk itu di masjid. Karena kenapa dia sholat syuruk? Karena dia sudah menetap ba'da subuh sampai syuruk, maka disebut namanya sholatnya syuruk. Apakah itu bisa disebut sholat duha? Bisa. Itulah sholat duha sebenarnya. Cuman karena lebih populer disebut syuruk, maka disebut sholat syuruk karena tempatnya di masjid. Tapi kalau ada orang lain yang tidak melaksanakan i'tikaf atau berhenti atau duduk sebentar ba'da subuh, dia di rumah terus dan dia sholat jam 5.50, itu juga disebut sholat duha. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Yang beda hanya namanya, waktunya sama. Jadi sholat duha itu sebenarnya awal waktu duha, yaitu syuruk tadi.
Awal waktu duha adalah sholat syuruk, sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan karena ada sedikit perbedaan di awalnya saja, pengantarnya yang berbeda, ya itu aja. Baik, berikutnya, adapun praktek sholat duha Nabi itu ini untuk secara umum. Nabi Muhammad itu sholat duhanya bisa di waktu syuruk, bisa juga setelah syuruk. Jadi Nabi Muhammad itu tidak harus satu kali sholat duha. Kan waktu duha panjang, kan. Jadi Nabi Muhammad itu ya bisa sholat duhanya juga tidak waktu syuruk, bisa juga nanti ditambahi lagi oleh Nabi Muhammad ya di luar itu semua. Tapi secara umum ya menurut hadis riwayat Imam Muslim ya standar minimal sholat duha yang dilakukan Nabi walaupun tetap boleh dua ya hanya 4. Sama kayak pertanyaan begini, berapa sebenarnya standar minimal sholat tahajud Nabi? 8. Jarang 2, jarang 4. Mungkin nggak ada sama sekali riwayatnya kalau ada. Kan begitu kan? Jadi kalau kita ya boleh 2, boleh 4, boleh 8. Tapi Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud itu 8. Minimal 8. Selain witir. Ya. Sholat duha Nabi berapa? Nabi Muhammad itu ya minimal 4 rakaat. Atau lebih daripada itu. Ya, kalau kita berapa minimal? 2 rakaat. Karena memang Nabi Muhammad menganjurkan 2. Ada hadisnya, banyak hadisnya 2. Tapi itu bukan artinya hadis qauli namanya ya. Belum tentu hadis qauli sama dengan hadis fi'li Nabi. Belum tentu hadis perkataan Nabi sama dengan perbuatan Nabi. Kadang-kadang tujuan hadis qauli itu, hadis qauli maksudnya hadis yang disampaikan Nabi itu kadang-kadang hanya untuk umatnya saja, yaitu pada saat Rasulullah mengatakan kullu sulama, setiap sendi-sendi kita itu ada hak untuk disedekahkan. Sendi-sendi kita ini semuanya itu ada hak untuk disedekahkan. Ya, kita ucapkan subhanallah itu juga sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Ya, Allahu Akbar sedekah. Tapi supaya semuanya ini, semua sendi-sendi, tulang-tulang sendi-sendi kita ini dapat sedekah, disedekahkan, dibersihkan, caranya minimal kata Nabi 2 rakaat sholat duha. Itulah cara membersihkan ya, mensedekahkan sendi-sendi kita ini biar dia dapat sedekah juga. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya baru Rasulullah SAW ya istirahat sejenak. Antara duha dengan zuhur itu masih panjang sebenarnya, 4 jam atau 5 jam ya, 4 jam lebih kurang itu Nabi Muhammad ya. Itu aktivitasnya ngapain? Itu biasanya aktivitasnya sosial, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi sahabat Nabi yang sakit, sosial ya. Aktivitas sosialnya adanya setelah sholat syuruk ya sampai menjelang zuhur, itu Nabi Muhammad sosial, bersosial dengan sahabatnya ya, mengunjungi orang sakit, membantu ya, apapun aktivitasnya itu biasanya dilaksanakan di waktu duha ya, waktu duha. Belajar juga waktu duha ya. Nah, makanya banyak sahabat Nabi itu yang belajarnya di Masjid Nabawi ya, menunggu kedatangan Nabi untuk ya belajar di Masjid Nabawi. Baik, tapi sebelum sholat zuhur Nabi Muhammad itu suka istirahatnya sejenak, disebut namanya qailulah ya. Qailulah ya, huruf qaf, jangan salah sebut. Nanti kalau membuat kalimat kha ditukar jadi qa, nah ini kadang-kadang salah. Mukhayyam jadi muqayyam katanya kan. Ada yang bilang qailulah ya, khailulah ya kan, nggak benar. Jadi yang benar adalah qailulah. Apa arti qailulah? Qailulah itu artinya tidur sedikit aja, nggak banyak-banyak, istirahat sebentar. Bisa jadi setengah jam, bisa jadi 15 menit. Pokoknya qailulah. Tidurnya gimana tidurnya? Tidurnya nggak duduk ya, tidurnya nggak berdiri. Tidur yang sebenarnya, tapi sebentar aja. Tapi jangan kebablasan ya, hati-hati. Kalau udah biasa ya insya Allah ya biasanya bangun sendiri. Nah, ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat Nabi mempraktekannya, para tabi'in mempraktekannya. Tapi dengan berubahnya zaman sekarang sudah zaman berbeda. Sekarang sudah ada namanya waktu jam kerja, waktu belajar, beda-beda ya, karena kita mengikuti standar nasional, standar internasional ya. Maka qailullah ini
ya kalau mau diganti ya silakan diganti ya sebentar saja antara sholat ba'da zuhur sampai misalnya menjelang mau mulai aktivitas, ya disebut namanya qailulah, penggantilah, badalnya. Pada hakikatnya sebenarnya qailulah itu paling afdol, paling bagus sebelum zuhur, dan itu sulit dipraktekkan sekarang, kecuali kalau seandainya kebijakan dari pondok pesantren, ya kebijakan dari lembaga pendidikan atau tempat kerja di mana-mana itu membolehkan 1 jam sebelum zuhur boleh istirahat misalnya. Nah itu silakan. Tapi ini kan beda, ya tergantung aturan yang ada di situ. Tapi Rasulullah SAW kenapa tidur sebelum zuhur? Karena Nabi Muhammad, sudah saya bilang tadi di awal bahwa Nabi Muhammad itu malam-malam tidurnya banyak enggak banyak tidurnya. Nabi Muhammad itu paling banyak tidurnya setengah malam aja, dibagi 2. Paling banyak ya. Itu kalau dihitung paling banyak berarti jam 8 malam tidur sampai jam 11 3 jam. Nabi Muhammad itu paling banyak tidurnya 3 jam tiap malam. 3 jam sampai 4 jam. Enggak banyak Nabi Muhammad tidur, enggak banyak. Ya. Sehingga untuk menyegarkan kembali ada namanya qailulah. Ya, qailulah. Karena qailulah itu adalah termasuk yang bagus, sehingga Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik, ya, hadisnya sahih, ya, qilu fa inna syayatina la taqilu. Qailulahlah kamu, kata Rasulullah, lakukanlah qailulah jika bisa, ya, ini sunnah hukumnya, tidak wajib. Fa inna syayatina, karena syaitan itu tidak pernah qailulah. Ya, berarti apa? Qailulah itu sebenarnya penting, ya, untuk menyegarkan kembali. Tidak harus lama-lama, sebentar aja, ya, tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Baik, sebelum kita tutup masih ada dikit lagi. Waktu zuhur dan asar seperti biasa Rasulullah sholat bersama para sahabatnya, ya. Kalau ada urusan penting setelah sholat zuhur, Nabi Muhammad gak langsung pulang, tapi Nabi Muhammad itu menyelesaikan permasalahannya dengan para sahabat Nabi. Ada yang bertanya, ada yang berdiskusi, ada yang curhat, ya. Ada yang curhat, itu Rasulullah menunggu. Bahkan Nabi Muhammad mengumpulkan mereka, ya, mengajarkan mereka, berkhutbah dan seterusnya. Ya, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ba'da zuhur atau ba'da asar, dua-duanya sama. Ya, kalau seandainya tidak ada yang penting, Nabi Muhammad langsung pulang. Kemana? Ke rumahnya, bukan ke warung. Setelah sholat ke warung, bukan, ke rumahnya. Untuk apa gunanya? Supaya ada waktu bersama istri. Jadi harmonisnya seorang suami dan istri itu ada pada saat waktu-waktu yang telah, ya, Allah berikan kepada mereka, bukan waktu misalnya hanya ketemunya malam hari aja, ya, karena dua-duanya sibuk, ya, kerja dan seterusnya, tapi nggak ada waktu yang khusus. Nah, ini kalau kita lihat ternyata Nabi Muhammad itu punya waktu, ya, dengan istrinya, sehingga harmonis pun, ya, itu tetap terjaga. Kemudian yang terakhir adalah waktu maghrib dan isya, ya. Nabi Muhammad SAW itu sholat maghrib seperti sama juga kegiatannya kayak sholat zuhur tadi dan asar, ya. Tetapi kalau tidak ada yang penting, Nabi Muhammad itu, ya, pulang ke rumah, mungkin juga di situ bisa menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya. Dan sambil menunggu isya, ya, mereka Rasulullah bersama istrinya, ya, dan lalu menunggu azan isya kembali lagi, ya, seperti itu. Setelah sholat isya, ya, biasanya Rasulullah SAW tidak menetap, ya, langsung pulang, kecuali jika ada hal-hal yang penting untuk dibahas bersama para sahabat Nabi, lalu Rasulullah duduk di masjid, ya, dengan waktu yang cukup, ya, setelah itu langsung pulang dan tidur. Sebagaimana yang saya bilang tadi, Nabi Muhammad SAW kebiasaannya cepat tidur. Cepat tidur itu berarti ukurannya di sini tidak ada tidurnya itu di atas jam 10, nggak ada. Ya, paling banyak tidurnya di bawah jam 9.
Begitu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebelum tidur sebagaimana yang kita sudah tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak membaca beberapa doa-doa, zikir-zikir, ya, mulai dari misalnya banyak contoh sebenarnya, banyak contoh zikir sebelum tidur banyak sekali, ya, tapi paling tidak ya jika kita bisa mengamalkannya, standar minimalnya itu ya kita baca surat Al-Baqarah yang pertama seperti membaca Al-Maksurat, yang di tengah ada ayat kursi, tambah lagi di akhir Al-Baqarah, kemudian kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dengan kaifiat, dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, menggabungkan telapak tangannya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, lalu disapu ke wajahnya semua, ke badannya, dilakukan 3 kali. Terus lalu setelah itu Rasulullah SAW mengkibas, membersihkan tempat tidurnya. Bismillah 3 kali dikibas. Kenapa? Karena untuk menghindarkan mungkin di kasur itu ya ada binatang-binatang, serangga yang kecil-kecil, semut, ya, segala macamnya, atau nauzubillah ya ada kala jengking dan seterusnya, atau nauzubillah ada setan yang masih di situ, diusir dengan membaca bismillah. Dikibas 3 kali. Bisa dengan sapu lidi boleh, dengan kain sarung boleh, pokoknya dikibas 3 kali, ya. Terus setelah itu baru Rasulullah ya meletakkan ya telapak tangannya di kepalanya, ya, dengan lambung yang sebelah kanan mengarah kiblat, ya, lalu membaca doa-doa yang terakhir, ya, termasuk bismika Allahumma wa bismika amut misalnya, atau yang lainnya, Allahumma wada'tu jambi ilaika, dan seterusnya. Itu banyak sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang terakhir, satu halaman lagi, alas tidur Nabi. Alas tidur Nabi. Ini halaman terakhir. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ya menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidur di atas kasur, kadang-kadang tidur di atas kulit, ya, jadi bukan kasur. Kadang-kadang tidurnya di atas tikar, kadang-kadang tidurnya langsung di ubin, ya, kadang-kadang ya tidurnya itu ada kasur yang lain, ya. Terus ada lagi ada kain yang tebal, ya, ada kain yang tebal seperti jubah, ya, seperti itu, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memvariasikan cara tidurnya. Kenapa divariasikan? Ya, itu menunjukkan Nabi Muhammad itu memberikan kebolehan, memberikan boleh kepada umatnya tidur dimanapun boleh, asal jangan tidurnya di atas najis. Itu aja intinya, ya. Pokoknya kalau ada najis tutup dengan dengan spray supaya nggak langsung kita tidur di atas najis itu. Ada keringat itu kena najis, ya, seperti itu, ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu sahabat Nabi memberikan komentar. Sahabat Nabi bernama Umar, ya. Umar memberikan komentar terhadap alas tidur Nabi, ya. Rasulullah SAW itu tidur di atas misalnya tikar, di atas tempat yang tipis, ya, sampai Umar itu menangis tidurnya seperti itu, ya. Padahal Rasulullah itu lebih mulia daripada Raja Romawi, Raja Kisra, ya. Tetapi tetap aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang sederhana, ya. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain begini ceritanya. Pernah ditawarkan Rasulullah itu tidur di kasur yang dua lapis. Ya, kalau kita bilang tikar itu tipis, ya, ada sahabat Nabi yang menawarkan ditambahi dengan kasur lagi biar tebal. Tapi akhirnya Nabi Muhammad nggak mau 2 lapis, pinginnya cuma 1 aja, 1 lapis. Apa jawaban Nabi?
Ya, apa jawaban Nabi? Kalau saya tidur di situ, wa ta'atni salatil lailah, maka aku akan tenggelam. Ya, aku akan tenggelam. Tidurku itu di atas 2 kasur yang tebal, ditebalkan maksudnya 2 lapis. Ya, itu akan menenggelamkanku. Akhirnya aku nggak bisa sholat malam hari. Nah, itu maksudnya. Makanya memang benar, kalau kita mau pingin ringan bangun dan seterusnya, itu selain berwudu, selain siap mental, ya, dan doa-doanya, perhatikan juga tempat tidurnya, apakah empuk banget, ya, ataukah enak banget gitu, sehingga ya menyamankan, akhirnya tidurnya kebablasan dan akhirnya hanya bisanya subuh aja, tidak bisa sholat malam. Itu juga menjadi catatan, ya, sehingga itu pilihan Rasulullah SAW, tidurnya hanya seperti itu. Inilah kesederhanaan Rasulullah SAW yang bisa kita ambil, ya, bukan artinya Nabi Muhammad tidak bisa. Nabi Muhammad bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada itu, tapi Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang menjadi qudwah untuk umatnya, ya, beliau tidak akan mau, ya, mengambil itu semuanya, ya, karena Nabi Muhammad itu sudah, ya, benar-benar menjadi contoh untuk siapapun, ya, sehingga siapapun yang akan melihat potret, ya, sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti semuanya, ya, akan baik untuk siapapun. Demikian aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.